Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 12 akuntansi 1 dan 2, di video kali ini ibu akan menjelaskan contoh soal dari metode kita yang kedua, yaitu metode jam kerja. Adapun contoh soal dan pembahasannya mohon didengarkan baik-baik ya. Metode yang kedua yaitu metode jam jasa atau service hour method. Dalam metode jam jasa ini, anggapan yang dipakai adalah bahwa aset tetap akan lebih cepat rusak bila digunakan secara full time dibanding dengan kegiatan secara part time. Menurut metode ini, beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan satuan jam jasa yang dihasilkan aset tetap. Besarnya penyusutan tiap periode akan sangat tergantung pada jam jasa yang digunakan. Tarif penyusutan per jam jasa dihitung sebagai berikut ya anak-anak ibu untuk rumusnya. Sekarang adalah tarif penyusutan per jam jasa. Adapun rumusnya yaitu dinya penyusutan per jam jasa sama dengan HP dikurang NS per N ya. Untuk rumus penyusutan per jam jasanya ada rumusnya HP dikurang NS per N. Keterangannya, ini untuk keterangannya, HP itu sama dengan harga perolehan, NS sama dengan nilai residu, sedangkan N adalah taksiran jam jasanya. Ini adalah rumus dari metode jam jasa untuk menghitung penyusutan per jam jasa. Ya, anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang dari contoh soal yang Ibu sebutkan tadi, kita akan menghitung penyusutan per jam jasanya. Baiklah, yang pertama kita lihat dulu di sini. Rumusnya kita tulis lagi, yaitu penyusutan per jam jasa sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi N. Maka penyelesaiannya adalah penyusutan per jam jasa adalah harga perolehannya tadi diketahui di soal 6.500.000. Kemudian dikurangi nilai residu di soalnya diketahui 500.000. N taksiran jam jasanya ini adalah sebesar 150.000 jam. Nah, dapatlah dianya untuk penyusutan per jam jasanya adalah 40 rupiah ya. Nah, dari sini dapat kita buat nanti tabelnya anak-anak ibu. Ada bentuk tabelnya, kita simak ya. Nah, ini dia adalah bentuk tabel dari metode jam jasa. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Nah, kita bahas dulu yang di kolom pertama. Dia ada tahun, yaitu tadi diketahui selama 5 tahun diperkirakan ya dapat memproduksi. Kemudian di sini ada jam jasa diketahui di soal tadi, tarifnya, kemudian penyusutannya, akumulasi penyusutan, kemudian nilai buku. Baiklah anak-anak ibu, kita perhatikan ya. Di tahun 0 ada di sini tahun diperkirakan tadi dia selama 5 tahun ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jam jasa diketahui dari mana? Dari soal tadi kan sudah diketahui. Ada dia yang pertama 33.000 jam, 35.000 jam, 32.000 jam, 30.000 jam, dan 20.000 jam. Nah, inilah dianya dijumlahkan sama dengan 150.000 jam. Ya, kemudian tarif per jamnya ini diperoleh dari mana? Dari yang sebelum tadi sudah diketahui tarif penyusutan per jam jasanya adalah sebesar 40 rupiah. Kita bahas dari sini ya. Nah, diketahui di sini di paling atas dianya ada nilai buku. Nilai bukunya di sini dianya 6.500.000. Nah, dari mana dapatnya dianya
Ini tadi dari harga perolehan ya anak-anak ibu. Pertama yang wajib kita kerjakan adalah 33.000 jam. Tahun pertama dianya diketahui 33.000 jam dikali 40. Hasilnya dianya penyusutannya 1.320.000 rupiah. Ya. Akumulasi tahun pertamanya 1.320.000 rupiah. Nah, nilai buku untuk yang 6.500 ini kita kurangi dari akumulasi penyusutan, yaitu yang ini. Nilai buku dikurang tahun pertama dapatnya 1.320.000. Hasilnya 5.180.000. Ya. Masuk kita ke tahun kedua. Tahun kedua diketahui 35.000 jam dikalikan 40 rupiah per jamnya. Dapatnya dianya 1.400.000. Untuk akumulasi penyusutannya, akumulasi tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Dapatlah dia 2.720.000. Untuk mengetahui nilai bukunya, nilai buku tahun pertama dikurangi penyusutan tahun kedua. Artinya 5.180.000 dikurang 1.400.000. Dapatnya 3.780.000. Selesai sampai tahun kedua. Masuk kita ke tahun ketiga. Tahun ketiga berapa diketahui di soal? 32.000 jam. Tarifnya Rp40. 32.000 dikali Rp40 dapatnya 1.280.000. Untuk mengetahui akumulasi penyusutan tahun ketiga, akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun ketiga. Artinya 2.720 ditambah 1.280. Dapatlah dia 4 juta. Untuk mengetahui nilai buku tahun ketiga, nilai buku tahun kedua dikurangi penyusutan tahun ketiga. Artinya 3.780 dikurang 1.280. Dapatlah dia nilai buku tahun ketiga yaitu 2.500.000. Selesai sampai tahun ketiga. Kita sekarang masuk tahun keempat. Tahun keempat diketahui di soal dia 30.000 jam. Tarif per jamnya Rp40 dia tetap per tahunnya. Penyusutannya 30.000 jam dikali 40, hasilnya 1.200.000. Akumulasi penyusutan tahun keempat. Akumulasi penyusutan tahun ketiga dikurang penyusutan tahun keempat. 4 juta ditambah 1.200.000 hasilnya 5.200.000. Untuk nilai bukunya, nilai buku tahun ketiga dikurang penyusutan tahun kedua. Dapatnya dia 1.300.000. 2.500.000 dikurang 1.200.000 hasilnya 1.300.000. Masuk kita ke tahun terakhir yaitu tahun kelima. Diketahui dari soal dia 20.000 jam. Tarifnya dia tetap 40. Nah, 20.000 jam dikali 40 rupiah hasilnya 800.000 rupiah. Untuk mengetahui akumulasi penyusutan tahun kelima, akumulasi penyusutan tahun keempat ditambah penyusutan tahun kelima. 5.200.000 ditambah 800 hasilnya 6 juta. Untuk mengetahui nilai buku tahun kelima, nilai buku tahun keempat dikurangi penyusutan tahun kelima, dapatlah dia 500.000 nilai buku tahun kelima. Nah, untuk anak-anak ibu semua, seperti biasa di akhir ini kan wajib dia di sini nilai residu. Ya. Di nilai buku tahun kelima ini dia wajib nilai residu pada soal.
saya anak-anak ibu pelan-pelan untuk dibahas. Ini adalah metode jam jasa, tabel dari metode jam jasanya. Nah, anak-anak ibu, tadi itu adalah contoh soal dari metode jam kerja. Nah, berikut ini ada soal yang wajib anak-anak ibu semua jawab. Kemudian dikirim tugasnya beserta catatannya ke WA pribadi ibu. Ya, sampai jumpa dan selamat pagi.